Baiklah teman-teman semua, kembali saya katakan saya Nofrizal. Saya adalah di APM itu menjadi penanggung jawab seluruh kegiatan yang terkait dengan capacity building di proyek APM, termasuk untuk pelatihan baik itu kepada teman-teman yang ada di dinas dan juga kepada penyuluh Fasdes dan kemudian juga kepada teman-teman. Di antara teman-teman sudah ada yang pernah lihat saya? Sudah ada beberapa orang yang pernah lihat saya? Yang saya ke lapangan pernah dulu? Oh belum ya, di lapangan belum ya? Gimana? Ternyata di YouTube aja. Oh, hanya di YouTube saja ya? Jadi sebenarnya saya pun juga sering ke kelompok-kelompok tani ketika saya kunjungan ke masing-masing kabupaten. Kita ke kabupaten mana sini? Minsel. Minsel saya juga pernah kumpulan teman-teman petani di situ. Nah, ya sama saya kan Pak. Jadi saya sudah pernah ke Minsel. Kemudian baru Garut, jadi belum saya kenal. Saya di Garut juga sering saya ke Garut. Kemudian satu lagi Lebak mana Lebak? Lebak saya juga belum pernah lagi. Tapi saya juga sering ke Lebak. Kemudian satu lagi apa lagi Pak? Lebak, misal Gorontalo mana? Gorontalo, cuma dua ya, cuma dua. Pak Jamalnya mana? Dia di Gorontalo saya juga ada sering. Itu kita hanya dua lokasi itu. Nah, yang akrab saya itu dengan Pak Iwan. Kenal Pak Iwan? Nah, ketua kelompok ini ya. Kemudian apa lagi? Mana? Tasik mana Tasik? Oke, Tasik. Kemarin saya 2 bulan lalu di Patujah, masih Patujah. Oke. Pernah jumpa sama saya? Oh iya, Bapak dulu mantarkan saya ke birokrasi, irigasi kita ini. Gitu ya. Jadi ini kita keluarga besar lah. Pada hari ini. Oh ya Subang ya, maaf. Subang, saya malah surprise. Subang terakhir kita hampir 2 minggu ya di Subang ya. Pernah jumpa saya? Belum ya. Saya sering ke Subang. Baiklah teman-teman, jadi tahun ini itu kita akan melakukan sebuah pilot project yang terkait dengan pupuk dan biogas. Di mana pilot project ini kita desain untuk atau merasa pakai ini dan bisa. Nah, kita desain adalah untuk pertama adalah meningkatkan proses produktivitas pertanian kita di masing-masing lokasi. Mungkin bisa dengar ya. Nah, salah satunya adalah kita akan membuat namanya demplot. Demplot itu ada UPO, ada biogas, dan biogas, plus nanti ada ternak. Jadi itu akan kita lakukan di 42 titik. Nih, jadi demplot itu ada di masing-masing lokasi. Teman-teman itu berbeda-beda jumlahnya, itu karena hasil dari evaluasi dan penilaian dari tim yang kita tunjuk khusus, yaitu adalah tim dari IPB. Nah, teman-teman sudah pernah dengar kita akan ada demplot yang namanya UPO biogas? Udah? Oke. Minsel berapa titik? 3. Minsel 3. Kita mulai kecil ya. Oke, Minsel. Ya. Subang, ingat? Subang? Tahu? Pernah dengar? Kita ada apa? Kita akan dapatkan UPO dan biogas? Udah berapa? 3. Berapa? 3 titik? Oke. Kita datang berapa orang di sini? 6 orang? 6 orang? 6 orang berarti 3 titik Subang. Nah, kemudian
Kemudian yang Minsel, Subang, apa lagi? Tasik? Tasik? Dapat info berapa titik? Hah? 4 titik? Benar 4? Tapi ini Bapak. 5 titik? Yang datang sini berapa orang? Nah, Hah? Berarti 6 ya? Iya. 3 tambah 2 yang dulu 1 ya. Jadi dia ingin dulu 2 ya. Jadi Tasik itu ada berapa? 3 ya, tidak salah saya. Ketika di sini ada 6. Kemudian yang Gorontalo berapa? Gorontalo 1 ya, mungkin yang tambahkan 2. Setelah Gorontalo Garut berapa? 3. Garut 3, berarti yang datang 6 ya? Iya. Oke, nah. Ada lagi? Lebak? Nah, ini Lebak ini yang kemarin Pak Yusuf berapa nih? Yang ini nih? 4, tapi yang datang 3. 4 ya? 4 harusnya yang datang 8 ya? Oke, tidak apa-apa. Jadi karena itu ada penambahan baru. Jadi idealnya tadi berapa? 2 coba ya? 3 Oh 3 ya? Nah, di UPO Biogas ini teman-teman itu akan difasilitasi, satu adalah ada namanya biodigester. Pernah dengar biodigester? Biodigester itu adalah alat untuk pengolah kotoran. alat untuk pengolah OE menjadi namanya gas. Namanya ya. Nah, untuk bisa menggerakkan ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan apa? Kira-kira dibutuhkan Nah, untuk satu kelompok, jadi ada teman-teman ini semua dapat ini semua ya? Akan dapat ini semua. Jadi ada biodigester, kemudian ada ternak. Nah, cuma masing-masing kelompok itu berbeda-beda ternaknya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Permintaan dari kelompok. Ada yang dapat sapi, yang minta sapi, dan ada yang minta domba. Nah, untuk yang minta domba atau kambing, kita berikan banyaknya 73 ekor. Ya kan? Ada 73 ekor. 7 betina, 3 yang jantan. 70. Berapa Pak? 70 betina, 3 jantan. Oh ya, 70 betina dan 3 jantan. Nah, kebayang kan? Bukan hanya ternak, plus dengan kandangnya Bapak Ibu. Jadi ada kandang, ada ternak, ada namanya biodigester. Dengan harapan apa? Harapan UHI ini, kotoran ini dimasukkan ke dalam biodigester itu untuk menjadi yang namanya gas. Nah, nanti Pak Bulan Angkas nanti akan Ayu dengan teman-teman Pak KPU juga akan cerita panjang tentang ini BPH. Nah, tapi yang untuk meminta sapi kita berikan 11 ekor. Jadi 10 betina dan 1 jantan. Sudah bayangkan? Plus dengan kandangnya di areal 500 meter. Sudah bayangkan? Jadi kira-kira apa yang kita lakukan di situ nanti? Kita akan apa? Kita akan menjaga ternaknya dan memberikan makan, memelihara segala macam. Plus nanti kita akan menjaga yang namanya apa itu? Biodigester tadi. Jadi kotorannya kita masukkan ke dalam biodigester ini untuk menjadi energi yang namanya adalah
Apa? Biogas. Udah terbayangkan teman-teman semua? Nah, dalam area yang 500 meter tadi itu juga akan diberikan namanya rumah kompos. Nah, jadi dari hasil kohe tadi yang dimasukkan ke dalam biogas itu akan ada dua jenis keluarnya. Pertama, setelah gasnya keluar, yang nanti akan kita gunakan untuk memasak atau untuk listrik lampu untuk kandang kita. Plus jadi juga nanti akan bisa gunakan untuk generator untuk membangkitkan kalau seandainya kita nanti butuh air yang tidak jauh dari situ, itu bisa kita jadikan pompa itu kita bisa jalankan menggunakan gerakan biogas tadi. Kemudian ada rimopos. Kenapa? Karena dari rimopos itu akan kita simpan yang namanya hasil dari biodigester ini. Nah, yang keluar dari biodigester itu ada dua. Yang pertama padatnya. Karena biodigester ini tidak langsung menghancurkan semua kotoran yang padat tadi. Nah, kemudian ada yang cairnya, yaitu namanya adalah bioslurry. Gitu ya. Nah, yang padat ini idealnya bisa kita jadikan pupuk padat, pupuk kompos padat. Yang cairnya pun juga bisa kita gunakan untuk sebagai pupuk cair. Nah, namun yang padat itu masih kurang unsur haranya atau NPK-nya. Nah, demikian. Jadi andaikan pun kita bisa langsung ke kita aplikasi ke tanaman kita memang bisa, tapi jumlahnya sangat besar sehingga menyulitkan kita untuk bisa mengaplikasikannya ke lahan kita karena unsur NP dan K-nya adalah masih kurang. Termasuk pun juga dengan bioslurry itu juga unsurnya masih juga rendah. Andaikan kita bisa siramkan bisa, tapi prosesnya akan sama lama karena unsur nitrogennya masih sedikit. Nah, kedatangan kita pada hari ini adalah dalam rangka meningkatkan unsur daripada tadi itu, kompos padat tadi itu menjadi NPK yang sempurna seperti pupuk kimia, dan kemudian meningkatkan air yang namanya bioslurry tadi itu menjadi nitrogen yang setara dengan pupuk kimia. Jadi kehadiran teman-teman kemarin itu adalah belajar untuk meningkatkan proses itu nanti. Nah, proses itu hanya mungkin bisa kita lakukan kalau seandainya teman-teman merawat namanya ternaknya dan menjaga namanya biodigester-nya, gitu ya. Nah, jadi tugas kita pada hari ini adalah teman-teman belajar untuk membuat pupuk dari hasil biodigester itu. Yang utamanya adalah itu. Nah, tapi selama 7 hari kita di sini, bukan hanya itu yang akan teman-teman pelajari. Teman-teman nanti akan diberikan pengetahuan integrated farming, diberikan pengetahuan tentang unsur-unsur dari zat-zat aktif yang ada dalam tanaman yang bisa kita jadikan pupuk. Teman-teman juga akan diajarkan nanti bagaimana meramu dari unsur-unsur itu, membuat pupuk dalam bentuk tari. Jadi pupuk itu berbagai jenis ya yang kita gunakan, yang akan kita buat. Nah, karena apa? Karena sekarang ini kebutuhan pupuk menjadi hal yang utama dan menjadi hal yang sangat kita risaukan. Kenapa? Karena pupuk kimia yang selama ini disubsidi oleh pemerintah itu sudah langka dan hampir tidak ada, dan andaikan ada pun kita harus membelinya dengan biaya yang mahal, ya kan? Nah, ini merupakan ancaman bagi kita di Upland. Kenapa? Karena di Upland kita penilaian kesuksesan kita itu kalau teman-teman itu meningkat produktivitasnya, meningkat pendapatannya, dan kemudian apa yang kita hasilkan itu merupakan hal yang terkait dengan ramah lingkungan. Jadi ada 3 produk kita untuk Upland itu dianggap berhasil. Kalau penilaian itu, kalau seandainya teman-teman tidak meningkat pendapatannya,
meningkat produktivitasnya itu dianggap upland gagal. Intinya itu saja. Nah sekarang dengan kondisi pupuk yang mahal ini mungkin tak kita bisa apa? Kita akan bisa meningkatkan produktivitas apa? Produk kita. Hampir tak mungkin kan? Andaikan kita meningkatkan, tentunya kita harus membelikan pupuk yang lebih mahal lagi. Nah dengan pupuk yang mahal lagi meningkat tak pendapatan kita? Ya enggak. Nah salah satu jalan atau solusinya adalah kita harus mencari pupuk alternatif yang bisa menggantikan pupuk kimia itu. Gitu ya. Nah, untuk itu kita selama 3 hari ini akan dibantu oleh Pak Wahyu, Pak KB, Pak Kati, dan teman-teman yang ada di sini di Ponorogo semua untuk kita belajar tentang itu. Kita belajar pupuk iya, tapi kita belajar untuk menjadi seorang petani mandiri atau petani milenial, itu menjadi hal yang penting. Nah lalu mungkin ada pertanyaan lagi, kenapa kok kami jauh-jauh dibawa ke Ponorogo? Ini Pak, jadi akan jadi pertanyaan lagi. Nah, ini ceritanya jadi lain lagi. Kok enggak di tempat kami masing-masing saja? Kok dari Misel kita ditarik di Ponorogo, jauh sekali perjalanannya gitu. Nah, ketika kita sedang menghadapi kelangkaan pupuk, kita tidak punya modal tempat pembelajaran yang akan kita pelajari. Karena selama ini kita di Aten masih belum mengembangkan konsep pupuk yang bisa setara unsur aktifnya itu dengan pupuk kimia. Nah, kebenaran Ponorogo sudah mempunyai pilot project itu jauh sebelum dari kita mengalami krisis pupuk ini di Apel. Makanya atas kemurahan hati Pak Bayu di Ningrat, nah nanti kita tanya kepada beliau siapa itu Pak Bayu di Ningrat. Mungkin sebagian teman-teman sudah mengenal beliau di YouTube ya. Ini orangnya sekarang ini seperti inilah Pak Bayu dan tadi begini ya. Nanti kita diskusi lebih banyak. Nanti beliau akan menebarkan ilmunya kepada kita yang mungkin akan kita serap bersama. Nah, Pak Bayu menyarankan kita ke Ponorogo saja Pak Nov, dan kita langsung praktek. Jadi adik-adik dan teman-teman di sini tidak akan banyak diajarkan teori. Mungkin teori hanya hari ini saja ya Pak. Besok kita harus berkubang dengan kotoran hewan, kotoran sapi, kotoran ayam, mencangkul. Nah, itu siap. Jadi jangan senyum hari ini, silakan senyum, besok silakan kita berpanas-panas. Ya ya. Nah, lagi dari baju kerja kita, nah, itu baju itu sengaja hitam dibuat supaya jangan kenapa? Supaya jangan ketahuan kotornya wes. Ya, nah, kira-kira itu. Jadi bagaimana selanjutnya nanti teman-teman semua nanti akan bersama Pak Bayu dan Pak KB dan kita bersama, dan saya akan usahakan saya tetap akan dampingi teman-teman di sini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kita berlatih di sini, dan saya minta teman-teman serius. Ujung tombak keberhasilan kita semua di Apel terletak pada tangan teman-teman semua. Oke, saya cukupkan di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah.